Man salama tariqan la yahbihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para saudara-saudara yang kula hormati, langkah kemudian monggo sami-sami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan maunannya. Malam ini kita bisa bersama-sama setelah menjalankan sholat isya berjamaah sama-sama, lalu sejenak kita menunggu untuk meneruskan aktivitas kita hingga menikah di tanah ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di majelis ini senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, semoga salawat dan salam tidak lupa selalu kita limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minal zulmati ilan nur, sehingga kita bisa bersama-sama untuk membawa, meneruskan dan menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan maka mari kita awali dengan bacaan pembukaan. Binati doa wal qabul salaman ijabah fil amal salihah syai'lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita niati i'tikaf, nawaitul i'tikaf yang di masjid sunnatillah ta'ala, yang saya i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita menyambung dari bahasan Selasa yang lalu atau Selasa yang kemarin libur. Jadi melanjutkan bahasan atau kajian yang lalu yang tentang masalah fi akamil ariyah, tentang beberapa hukum yang terkait dengan ariyah. Ariyah itu adalah pinjam meminjam. Ya, jadi ariyah itu hukumin yang meminjamkan, itu ariyah. Ariyah itu adalah bagaimana hukumnya itu orang yang meminjamkan sesuatu. Maka pada asalnya meminjamkan itu adalah dibolehkan, dan bagi orang yang bertabarruk, berbuat baik, meminjamkan sesuatu itu mendapatkan pahala. Jadi termasuk bagian tabarruk untuk berbuat baik, yang meminjamkan sesuatu maka mendapatkan pahala. Yang di dalam fikih disebut ariyah. Bahkan bisa-bisa meminjamkan sesuatu itu bisa berhukum wajib. Jadi bisa berhukum wajib. Seperti ada orang mau sholat tapi yang dipakai itu nggak punya pakaian yang bersih, yang suci, kepengen pinjam, maka meminjam pakaian itu wajib. Karena apa? Untuk kepentingan menjalankan sholat. Tuh. Ada lagi orang yang dalam tenggelam, ya, terus panjenengan mempunyai penolong, katakanlah ban atau apa, ya, pelampung lah, maka wajib dipinjamkan. Kalau punya pelampung ada yang kondisi begitu, gak boleh pinjam. Nah, itu wajib. Karena apa? Meminjamkan sesuatu demi menyelamatkan jiwa seseorang. Nah, itu bisa berhukum wajib. Mungkin ada tetangga kita sakit keras, pinjam mobil, ya kan?
atau lahir sih nggak bisa nahan, hamil tua nggak bisa nahan. Nah, ada di sebelahnya tangganya punya mobil malam-malam, maka wajib dipinjami. Jadi asalnya itu sunat, kita berbuat dapat pahala, tetapi dalam satu kondisi maka bisa berhukum wajib. Niku ketok minjami, tapi wajib. Seperti yang saya ceritakan tadi, nolong orang yang kondisinya tenggelam, kita butuh alat untuk penyelamat, ya, pelampung atau perahu atau apa, itu menjadi wajib. Nah, begitu juga ada orang datang di masjid, pakaian saya najis semua, saya pinjam pakaiannya. Nah itu maka kita wajib meminjami. Dan ya, dari asalnya itu tapi bisa berkembang melihat kondisi. Tetapi begitu sebaliknya, ada orang pinjam sesuatu tapi digunakan untuk kemaksiatan. Mama ada orang datang, Pak Umar pinjam linggis, kamu kok nanti saya akan garong ke rumahnya, apa sih sebutkan tujuannya, kan sudah jelas itu. Nanti malam saya ada tim untuk penggarongan, itu pinjam linggis, pinjam apa alat-alat itu. Maka haram meminjamkan, tidak boleh. Nah itu ya. Jadi kalau tadi itu wajib meminjami, tetapi kalau ini dilarang, tidak boleh. Nah itu. Sehingga kalau ada orang pinjam mesti ditanya, kamu pinjam kamu apa? Untuk apa? Kan udah ya. Katanya pinjam linggis. Kalau orang yang pinjam tadi digunakan yang kemaksiatan perbuatan, itu nanti rentetannya panjang. Apalagi urusan polisi ya. Diurus mau, bikin kayak garuk mau apa? Linggisnya dari mana? Pinjam dari siapa? Nah, kamu tahu nggak minjami? Nah itu, dan minjami berarti melok kene, kan ngoten. Karena apa? Sudah tahu. Nah, itu. Kalau belum tahu, bagaimana? Nek nggak tahu, pokoknya jelek. Nah itu tidak, karena tidak tahu. Pokoknya pinjam Mbak, kan tidak tahu maksudnya. Ya boleh, mungkin kita husnudzon, mungkin kepentingannya untuk kebaikan, mungkin begitu. Tidak tahu-tahu mari ngono dibuat kemaksiatan, itu di luar sepengetahuan kita, kan di luar pengetahuan kita. Tapi nek wis ngerti, maka itu tidak boleh, ya kan? Nek ngerti tidak boleh, wis seru lah bisa disilihi. Maka itu sama. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu. Sapa sing nolong kemaksiatan maka iku padha oleh apa? Oleh dosae. Mergone ero. Nah itu. Nah, sehingga perlu ditanya kamu apa nyilih. Nah itu ketok nyilih. Tapi dampaknya bisa pahala besar, bisa nilai positif, tapi bisa juga ada nilai negatif, punya dosa besar karena penyalahgunaan kewenangan tadi itu. Dan ya, jadi ternyata bisa hukum bisa berubah ya, dari asalnya karena apa? Situasinya, kondisinya itu. Jadi itu yang terkait dengan masalah ariyah meminjami. Namun demikian kemarin sudah disyaratkan bahwa orang yang meminjami harus memenuhi syarat. Syarat itu sebelum dia melakukan ini harus terpenuhi. Seperti kemarin tidak boleh anak kecil, orang yang gila, majnun ya, atau mughma alaih. Mughma alaih itu apa? Mughma alaih kadang-kadang iya jelas, kadang-kadang gak jelas. Mughma alaih setengah-setengah apa? Nah, itu mughma alaih. Nanti kapan waras kan tegas tapi kan gak waras, gendengnya itu mat, wah wes belara. Nah itu mughma alaih. Nah itu tidak boleh ya. Anak kecil tidak boleh itu. Atau barang yang
bukan miliknya itu tidak boleh dipinjamkan kecuali mendapatkan izin dari yang punya. Nah, kalau izin jangan diberikan, tidak boleh. Karena apa? Panjenengan nyele itu kan bukan kewenangan. Pinjam itu kan hanya memanfaatkan apa? Kemanfaatnya saja. Barangnya itu kan tetap miliknya orang yang punya. Jadi kita itu menggunakan manfaat itu. Sehingga kalau ada orang-orang lain yang kepengen memanfaatkan itu, maka tidak serta-merta kita langsung membolehkan, tapi harus mendapatkan izin yang punya. Tuh, kalau duit jangan disilin, kadang-kadang kita pinjam muter, ini silin orang bingung gelai barangnya. Ya kok ini disilin kan itu akhirnya gak jelas. Untung masih ada, udah hilang. Wah, ikut silik warai, pati ngurus ini. Nah itu, jelas. Makanya di situ ada persyaratan. Jadi syaratnya kudu milih dewe, nek milih dewe terserah. Atau nek kudu milih ya udah pinjam, ya harus mendapatkan izin. Apalagi kalau kita itu mendengarkan di SS radio itu hampir tiap hari itu ya, sepeda motor, mobil itu ya dipinjam, hilang, pinjam muter kan gitu kan. Nah itu pinjam di rental tapi bulat ya, hilang banyak ya, hampir tiap hari itu ya. Pinjaman itu terus nggak jelas, barangnya kayak iso balik ya itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi kemarin hakikatul syariah ibahatul intifa'i min ahli tabarruk. Jadi siapa saja boleh melakukan perbuatan baik untuk memanfaatkan, yaitu kemanfaatan atas barang itu, tapi barangnya tetap milik yang punya. Jadi orang yang punya boleh, orang meminjam tapi kemanfaatnya itu, tapi barangnya tetap ada pada dia yang punya, itu boleh. Nih. Tapi nak wis mari liurad dahu alam tabarukin dibalekno. Harus mari berbuat baik maka harus dikembalikan. Jangan akad nyele terus gak dikembalikan. Terus tidak diminta malah marah-marah. Lah ini barang pinjam diambil marah-marah. Iya kan? Nah, jadi sing ngerasa pinjam wis mari dimanfaatkan. Karena kan tadi konteksnya pinjam itu kan kemanfaatan, barangnya kan tetap. Jadi gak boleh dimiliki, wis mari dikembalikan. Karena akadnya itu pinjam. Kan terus. Terus nah di sini sudah tadi disebutkan bahwa dasar orang tasobi wa majnunin itu tidak boleh ya. Atau yang bukan miliknya tidak boleh meminjamkan tanpa izin si punya. Terus bagaimana kalau bukan miliknya? Saya pinjam seseorang, terus ada orang lain pinjam, kemudian diizini orang yang punya, maka boleh ya. Jadi tasihhu i'aratuhu illa bi'idznil mu'ir. Jadi boleh sah orang yang pinjam orang lain kemudian dipinjamkan kepada pihak ketiga asalkan mendapatkan izin, diizini oleh yang punya. Nek gak diizini maka tidak boleh. Ini boleh. Wa kullu ma amkana intifa'u bihi, setiap sesuatu yang memungkinkan bisa diambil manfaatnya maka boleh dipinjamkan. Jadi sesuatu yang bisa dimungkinkan diambil manfaatnya maka boleh dipinjamkan, dan orang lain juga boleh pinjam. Tapi barangnya tetap milik si punya.
si minjam itu hanya memanfaatnya saja, barangnya tidak boleh dimiliki. Ini terus. Kemudian fala tasiku lam rasa apa i'aratuha, meminjamkan barang wa bi baqai ainihi in arada syamatil lil hukum. Gak sah meminjamkan sesuatu kalau sesuatu itu dibakar tapi barangnya itu bisa bisa berkurang. Jadi yang seperti saya contohkan kemarin itu lilin, lilin mesti kan dibakar. Dibakar maka barangnya habis. Ya kan saya nyilin-liline apa listrik mati. Nah, itu gak sah nek ngomong nyilin, karena apa? Nek lilin itu mesti dibakar karena apa? Tujuannya kan kanggo penerangan. Nah, itu karena apa? Barangnya kok habis karena dibakar. Ngoten iki. Kecuali nek pinjam napa? Pinjam tok gak dibakar, iku asal barangnya tetep. Bodoh nyelip gak dibakar kanggo apa? Pokoke nyelip tapi tetep barangnya iku asal. Tapi kalau pinjam lilin ternyata dibakar, yo gak iso balik, kan habis. Nah niku ya. Bagaimana nek nonton? Ya minta kan nonton. Saya minta lilinnya kan nonton. Soalnya apa? Gak sama akadnya sampai penggunaannya. Akadnya nyilin, padahal prakteknya apa? Barangnya dimanfaatkan habis. Maka menurut fuqaha boten sah. Kalen, lah ya apa supaya sah? Ya minta, wis minta liline. Lu kok minta? Iya soalnya uang ini nanti kan saya saya buat penerangan, otomatis nanti kan lilinnya terbakar dan habis. Kan ngono itu. Tapi nek pinjam dok, kan barangnya tetap karena inti dari area itu barangnya tetap, saya digunakan manfaatnya. Itu maka itu tidak boleh dan tidak boleh ngomong akad pinjam soalnya apa? Sontek. Begitu juga ya, pinjam kambing tapi diperes susune. Kan ada kambing atau apa? Atau sapi itu kan diambil susunya. Nah, kambing kambing atau sapi kan ada gitu. Lah yele tapi itu terus diperes. Iya kan? Berarti kan barangnya itu kalau gitu. Itu udah boleh. Menurut begini ngomong yele tapi itu peres oleh saember. Itu udah boleh. Ya, nyelip barangnya tapi diperes keluar itu deh. Itu istilahnya pinjam kambing tapi dipuh air susunya. Itu tidak sah nek ngomong pinjam. Jadi ngomong pinjam tapi dipuh di susunya itu. Itu tidak boleh. Itu ada lagi pinjam pohon itu ada buahnya. Ya, mungkin pohon ada di pot, terus ada buahnya, pinjam terus diambil buahnya. Nah itu juga tidak boleh. Ngomong nyele tapi itu berasal diambil barangnya. Nah itu juga tidak boleh karena intinya pinjam itu adalah baqai ainihi, jadi tetap atas barang itu. Nah, seperti di sini disebutkan, ya, ka'iarati syadidil baniha, kayak nilai kambing tapi libaniha, lilabaniha, tapi dimanfaatkan air susunya diambil, kayak boleh. Begitu juga wasyajatul samratiha, yaitu pohon tapi
diambil buahnya. Ini pohon tapi buahnya diambil. Pohon gede kadang-kadang kan sudah ada berbuah itu kan, disilih, tapi terus buahnya dipetik. Nah, itu diambil, maka itu tidak sah karena akadnya itu pinjam. Nah, kecuali kalau yang punya itu membolehkan, maka di sini dibahas. Ya. Jadi walau qala li sahsin khudh hadisata, senajan ucap di sahsin sing duwe barang mau maring seseorang khudh hadisata, ambilen, ya. Ambilen kambing itu fakat abhatuka. Jadi fakat abhatuka darroha panaslaha fal ibahatu sahihhatun. Jadi kecuali kalau yang punya itu wes pinjam kambing, wes gak apa-apa kambingnya sampai pinjam, nanti itu umpama dipo susunya boleh. Nah, dipo susunya boleh karena apa? Sudah diizini. Ya. Jadi karena sudah ada izin. Kalau yang awal tadi kan karena akadnya pinjam, gak ngomong apa memeras, maka itu tidak boleh. Tetapi yang kedua ini dia pinjam terus yang punya tadi mengizini, silakan kalau kamu kepingin susu kambing silakan diperas, itu boleh. Nah karena diizini maka boleh. Begitu juga pinjam pohon kemudian buahnya diambil, kalau ada buahnya diizini maka itu boleh karena mendapatkan izin dari yang punya. Ini boleh. Oh ya. Namanya? Kemudian selanjutnya waya jusul ariyatu, boleh pinjam mutlakon. Jadi pinjam ini ada yang sifatnya mutlak, artinya pinjam tapi tidak tahu kapan marine. Wis pinjam barang ini, tapi tidak ditentukan kapan. Itu boleh. Tak nyile linggise, nyile pacule, boleh. Namanya tanpa dibatasi, secara mutlak. Tapi ada juga yaitu dibatasi muqayyad dan bimuddatin, nyile tapi dibatasi dengan waktu. Saya pinjam hammernya selama 1 minggu, oh berarti muqayyad, dibatasi. Misalnya seminggu ya dibalekno, karena apa? Akadnya tadi ngomong pinjam dalam 1 minggu, karena tadi muqayyad dibatasi ada waktunya. Nah, yang pertama saya pinjam hammernya, berarti kapan? Gak ada ketentuan. Wis mari ya sebaiknya dibalekno, karena nanti kalau lama-lama tidak dikembalikan akhirnya menjadi lupa, kan menjadi lupa. Sing duwe bingung, iki ketoke hammer palu tapi nek butuh penting, ya kan disini sopo ya iki gak eling karena lamanya. Tapi dalam akad itu boleh yang disebut arya mutlak dan arya muqayyad, pinjaman secara umum dan pinjam dibatasi dengan waktu, waktunya ditentukan, pinjam 2 hari, 3 hari, 4 hari ditentukan. Nah, itu boleh ada 2, itu ada ketentuannya. Begitu juga pinjam apa? Mamanya pinjam baju selama 1 bulan, boleh. Sekali bajunya kita ambil kayak apa? Kayak acara resepsian 1 bulan. Nah, coba nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau pinjam baju mari ngono dipakai sobek ya apa itu? Ya sing gawe mau kudu ya iya nanggung, karena apa? Sobek itu karena dipakai, karena dipakai maka harus nanggung, kan gitu. Terus jadi pada intinya bahwa arya atau pinjaman itu bisa disebut dengan arya mutlaqah dan bisa disebut dengan
Muqayyad itu dibatasi dengan waktu. Artinya kapan menurut waktu akadnya yang disampaikan itu berapa lama, apa hari, berapa minggu dan seterusnya, itu dibatasi. Tapi kalau mutlak ya tidak dibatasi. Tapi kalau mutlak suatu waktu kalau yang punya ini butuh bisa diambil, bisa diminta. Jadi bisa diminta karena apa? Dia punya hak memiliki. Kalau dia itu tadi kan hanya pinjam memanfaatkan manfaatnya saja. Suatu waktu yang punya itu ada perlu diminta itu boleh. Jadi jangan menolak loh kisah minggu dulu. Karena yang punya itu butuh maka harus diberikan. Tuh. Terus nah semari ya. Jadi intinya itu ya. Jadi intinya dalam bahasan Arya ini sebagai kelanjutan bahasan beberapa minggu yang lalu, maka sesungguhnya pinjaman itu adalah hukumnya tabarruk, yaitu hukumnya sunat. Orang berbuat baik, siapa yang meminjamkan maka dia dapat pahala. Dan apabila orang itu mendesak, membutuhkan dalam rangka kepentingan yang amat mendesak, bisa berhukum wajib. Seperti tadi yang saya contohkan, orang mau pinjam untuk kepentingan sholat, mau pinjam yang mendesak, kepentingan yang perlu, tidak ada pakaian lagi kecuali harus pinjam, itu wajib diminjamkan. Demikian juga apabila menolong orang dalam keadaan mendesak, butuh pinjaman peralatan itu, maka itu hukumnya menjadi wajib. Itu. Jadi jangan angkuh, jangan kaku, terus nggak boleh. Lihat kondisi itu amat penting, apalagi kalau meminjam itu dalam rangka penyelamatan jiwa. Jiwa itu kan perlu diselamatkan, namanya riayatul nafas. Kita wajib memelihara jiwa. Jadi jiwa itu jangan sampai tidak tertolong tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Yang kedua, pinjam meminjam itu bisa juga mengandung dosa. Karena apa? Karena yang meminjam itu tahu bahwa maksud orang yang pinjam itu demi kepentingan kemaksiatan, maka itu tidak boleh dilarang kalau tahu. Lalu kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu ya kan tidak ada hukumnya. Mau tidak tahu, jadi tidak tahu itu tidak tahu mau pinjam legis, sudah tahu untuk apa ya. Tapi kalau sudah disebut ke saya pinjam untuk apa, tujuannya disebutkan dan itu untuk kepentingan maksiat, maka tidak boleh dipinjamkan. Kalau bapak itu meminjami, maka ikut ambil bagian dalam perbuatan itu. Sebagaimana kata Nabi, man aana ala maksiatin kana syarikan lahu. Sapa wong sing nolong untuk kemaksiatan, maka dia juga sama mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat itu. Itu begitu juga sebaliknya, mandala khairun, sampai menunjukkan kebaikan, maka dia juga sama mendapatkan pahala apa yang dilakukan orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi sama ya. Jadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Saya kira itu bahasan kita pada malam hari ini tentang masalah Arya. Saya kira cukup itu Pak ya. Dan mari kita tutup dengan doa majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin.
wabarakatuh.